Topik bahasan kita pada video kali ini adalah spektrum gelombang elektromagnetik, radiasi elektromagnetik fisika kelas 12. Kali ini kita akan bahas dulu urutan dari spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, berikut ini urutan dari spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi ada gelombang radio atau TV, kemudian microwave, inframerah, cahaya tampak, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Yang makin ke kanan itu frekuensinya makin besar dan panjang gelombangnya ini makin kecil. Nah, jembatan keledai untuk memudahkan kita mengingat urutan dari spektrum gelombang elektromagnetik itu adalah seperti ini. RT Micux gamma, ya. Yang semakin ke kanan frekuensinya semakin besar dan lambdanya makin kecil. Nah, R itu apa? Radio. T itu adalah TV, ya. M itu adalah gelombang mikro. I adalah sinar inframerah. C itu adalah cahaya tampak, ya. Dan cahaya tampak itu punya urutan Meiji Hibinu yang juga semakin ke kanan frekuensinya makin besar dan lambdanya makin kecil. Kemudian U itu adalah sinar ultraviolet, X adalah sinar X, dan gamma di sini adalah sinar gamma. Seperti itu. Nah, kalau diringkas dalam bentuk tabel, spektrum gelombang elektromagnetik itu akan seperti ini ya. Jadi untuk RT Micux gamma, jembatan keledainya, teman-teman bisa perhatikan bahwa frekuensi gelombang radio itu paling kecil, 10⁻³ sampai 10⁻8 Hz. Makin ke bawah ini frekuensinya makin bertambah, ya. Sementara panjang gelombang karena dia berbanding terbalik sama frekuensi, semakin ke bawah panjang gelombangnya itu makin ngecilin angkanya. Makanya 10 pangkatnya jadi negatif makin ke bawah nih. Nah, untuk energi karena dia sebanding sama frekuensi, kalau frekuensinya tambah besar, maka energinya ngikutin, akan bertambah besar juga. Tapi untuk kecepatan gelombang elektromagnetik dalam setiap spektrum, itu besarnya tetap. Karena C itu dapat merambat di ruang hampa ya, sekitar 3 kali 10⁻8 meter per second. Nah, kita akan bahas karakteristik dari setiap spektrum gelombang elektromagnetik satu persatu, mulai dari kegunaan, manfaat, dan bahaya yang dimiliki oleh beberapa spektrum gelombang elektromagnetik berikut. Simak terus sampai habis supaya teman-teman paham gimana karakteristik dari setiap spektrum gelombang elektromagnetik berikut. Yang pertama, kita akan bahas dari gelombang radio. Gelombang radio yang punya frekuensi paling kecil di sini, untuk jenisnya ada 6, ya. Nah, jenisnya yang pertama ada low, ada medium, ada high, ada very high, ada ultra high, dan ada super high, ya. Untuk interval frekuensinya ini nggak perlu dihafal, cukup tahu aja. Yang low frekuensi itu ada pada interval 30 sampai 300 ribu Hz. Kalau yang medium pada interval 300 ribu Hz sampai 3 juta Hz. Kalau yang high di antara 3 sampai 30 juta Hz. Kalau VHF atau very high frekuensi di antara 30 sampai 300 juta Hz. Ultra high di antara 300 juta Hz sampai 3 GHz, dan lebih dari 3 GHz itu masuk kategori super high frekuensi, ya. Dan manfaat dari gelombang radio itu sendiri dapat ditemukan dalam berbagai produk teknologi seperti radiofon atau telepon tanpa kabel, ini untuk komunikasi. Kemudian telepon genggam atau ponsel kita ya, jadi untuk berkomunikasi juga ini memancarkan gelombang radio. Kemudian pesawat radio itu sendiri ada AM, ada FM yang tentunya memanfaatkan gelombang radio, dan ada pesawat televisi. Ya, karena gelombang radio ini merupakan gelombang elektromagnetik, maka berlaku persamaan intensitas berikut ini. I sama dengan P per A, di mana P-nya daya dan A-nya adalah luas permukaan bola di sini. Ini juga sama dengan E kuadrat atau kuat medan listrik dibagi 2 kali mu0 kali C. Mu0-nya itu permeabilitas. Ini sama dengan C kali B kuadrat dibagi 2 mu0. Ini bisa kita samakan juga dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik dikali dengan kuadrat dari kuat medan magnet dibagi 2 kali permeabilitasnya. Ini keterangannya, A itu adalah luas permukaan bola, ya, karena pancaran gelombang elektromagnetik itu membentuk bola ya. Jadi 4πr kuadrat, dan P itu adalah daya dalam satuan watt. Kemudian kita juga akan membahas rapat energi di sini. Karena gelombang elektromagnetik itu terdiri dari kuat medan listrik dan medan magnet, maka persamaan yang berlaku untuk rapat energi medan magnet itu adalah B kuadrat per 2 mu0, dan rapat medan listrik itu adalah epsilon 0 kali E kuadrat per 2. Kalau nggak dikasih tahu mu0 ini, teman-teman harus tahu 4pi kali 10⁻⁻7 Weber per ampere meter, dan untuk epsilon 0 ini adalah permitivitas yang besarnya 8,85 kali 10⁻⁻12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat.
Naik satu tingkat frekuensi di atas gelombang radio, ada yang dinamakan gelombang radar yang masih satu kategori dengan gelombang radio. Berikut ini ilustrasi dari gelombang radar. Jadi radar itu dihasilkan dari sebuah pemancar yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Dan ini keterangan dan manfaatnya ya. Jadi radar itu merupakan singkatan dari Radio Detection and Ranging. Dan radar menggunakan prinsip gelombang yang berfungsi untuk menentukan posisi suatu objek. Cara kerjanya, untuk gelombang radar itu menggunakan antena yang berfungsi sebagai pemancar sekaligus penerima sinyal gelombang. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Jadi, gelombang yang dipancarkan kemudian diterima kembali oleh pemancar di sini. Dapat kita hitung jaraknya menggunakan persamaan S sama dengan C kali delta T per 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini pulang pergi. Dia pergi dulu, kemudian dia pulang lagi ke sini. Kemudian, untuk S di sini adalah jarak bidang pantul ke antena, satuannya meter. C cepat rambat gelombang elektromagnetik, kalau nggak dikasih tahu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan delta T itu adalah selang waktu pulang pergi, satuannya second, seperti itu. Naik satu tingkat frekuensi dari gelombang radar, ada yang dinamakan dengan gelombang mikro. Nah, gelombang mikro itu sendiri dapat kita temukan dalam peralatan berikut ini. Iya, microwave oven. Nah, untuk keterangan dan manfaatnya, di sini gelombang mikro berfungsi untuk memanaskan makanan dengan cepat tanpa api. Cara kerjanya sendiri, yaitu microwave bekerja dengan cara memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik melalui makanan pada frekuensi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 2450 MHz, sehingga temperaturnya naik dan makanan bisa matang tanpa api. Nah, naik satu tingkat frekuensi lagi, ada sinar inframerah. Dalam produk teknologi, pemanfaatan sinar inframerah di sini dapat kita temukan pada remote control. Jadi remote control ini memancarkan gelombang elektromagnetik berupa sinar infrared untuk mengganti channel TV dari jarak jauh. Selanjutnya ada spektroskopi infrared detektor yang fungsinya adalah untuk mendeteksi ada atau tidaknya ikatan kimia dalam satu molekul. Selanjutnya ada night vision untuk penglihatan malam. Ada kamera thermal. Jadi kamera thermal ini sensitif dengan suhu ya. Kalau ada perubahan suhu di sini pasti juga warnanya akan berubah. Selanjutnya ada termometer tembak, ini untuk mendeteksi suhu tubuh manusia ya. Hanya dengan menembakkan termometer tersebut nanti suhu tubuhnya ini akan keluar di sini. Selanjutnya untuk mendeteksi penyakit. Naik satu tingkat frekuensi dari sinar inframerah ada cahaya tampak. Cahaya tampak ini paling ramah di mata manusia karena spektrumnya dapat diamati oleh mata dalam bentuk warna-warni di sini, Meiji Kuhibinyu. Manfaat dari cahaya tampak itu sendiri untuk sinar laser, baterai voltaik pada kalkulator yang kotak-kotak itu di kalkulator biasanya ya. Kemudian sel surya atau solar cell. Dan di sini urutan spektrumnya makin ke bawah dengan urutan Meiji Kuhibinyu. Sinar merah itu punya lambda paling besar dan frekuensi paling kecil. Sedangkan sinar ungu atau violet sebaliknya. Karena sinar merah itu punya lambda paling besar, berarti makin ke bawah ini lambdanya makin kecil. Dan frekuensinya makin ke bawah, ini makin besar gitu. Satu tingkat frekuensi di atas cahaya tampak, ada sinar ultraviolet ya, yang biasa kita temukan di matahari. Dan penerapannya dalam produk teknologi itu untuk pendeteksi uang palsu dan pembunuh kuman di sini. Ini keterangan dan manfaat dari sinar UV. Nah, ini bisa membantu proses fotosintesis pada tumbuhan ya, karena lewat cahaya matahari tentunya ya. Memeriksa keaslian uang atau tanda tangan, aktivator dalam polimerisasi dan disinfeksi serta terapi sinar. Akan tetapi bahaya radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh UV yang berlebihan itu bisa mengakibatkan kanker kulit, gangguan penglihatan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Gitu. Naik satu tingkat dari sinar UV ada yang dinamakan dengan sinar X. Nah, sinar X dapat kita temukan seperti pada gambar pencitraan organ tubuh atau ronsen seperti berikut ini. Untuk keterangan dan manfaatnya, sinar X ini bermanfaat untuk memeriksa barang-barang di bandara, jadi bisa pakai sinar X, kemudian mencitrakan organ tubuh atau ronsen seperti gambar berikut, mendeteksi keretakan atau cacat logam, dan menyelidiki struktur kristal. Akan tetapi bahaya dari penggunaan sinar X yang berlebihan, itu dapat menyebabkan kematian atau cacat permanen teman-teman. Jadi ini bahaya dari sinar X ya. Kemudian, naik satu tingkat di atas sinar X, ada sinar gamma yang punya frekuensi paling besar dan panjang gelombang paling kecil. Dan sinar gamma dimanfaatkan dalam fisioterapi kanker seperti gambar berikut ini. Ya, jadi terapi sinar
Dan untuk keterangan dan manfaat sinar gamma itu sendiri adalah membunuh sel kanker karena ini lebih akurat dan tanpa proses operasi yang membutuhkan sayatan atau bedah ya. Jadi lewat sinar aja karena efek sampingnya ini lebih kecil dibanding bedah. Kemudian sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi makanan dalam kaleng, kemudian mengurangi populasi hama atau tanaman ya, hama tanaman melalui proses rekayasa genetika, dan sinar gamma dari nuklir itu dapat menyebabkan kematian atau cacat permanen. Ini bahaya penggunaan sinar gamma yang berlebihan juga sama seperti sinar X ya, dapat mengakibatkan kecacatan. Nah, supaya lebih jelas tentang radiasi elektromagnet, kita akan bahas beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, urutan spektrum gelombang elektromagnetik yang benar untuk variasi frekuensi besar ke frekuensi kecil adalah titik-titik. Kalau kita diberikan soal urutan spektrum seperti ini, maka kita gunakan jembatan keledai RT-Micux gamma. C-nya ini kita uraikan jadi Mejiku Hibiniu dengan spektrum seperti ini. Dia akan ngikutin panah yang ini. Yang semakin kanan, frekuensinya makin besar dan lambdanya makin kecil. Karena yang ditanyanya adalah variasi frekuensi besar ke kecil, maka urutannya harus sebaliknya, ke sebelah kiri. Kita cek cahaya biru, kemudian cahaya hijau, sinar inframerah, dan gelombang radar yang berada di antara radio dan TV. Makin lama makin ke kiri kan? Jadi opsi yang tepat tentu yang A. Yang lain nggak usah kita cek lagi. Udah pasti yang A jawabannya. Seperti itu. Contoh soal yang kedua, kuat medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah osilator atau pembangkit gelombang adalah 1200 Newton per Coulomb. Maka intensitas yang dihasilkan adalah titik-titik. Data-data yang diketahui di sini adalah E, 1200 Newton per Coulomb. Kemudian mu 0, kalau nggak diketahui kita harus tahu besarnya 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Dan cepat rambat gelombang elektromagnetik itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, untuk menentukan intensitas, maka kita gunakan persamaan yang melibatkan variabel E, yaitu E kuadrat per 2 mu 0C. E, mu 0 sama C-nya kita punya, dan kita tahu. Tinggal kita substitusi aja ke persamaan ini, karena semua sudah dalam SI. E-nya jangan lupa kita kuadratkan di sini ya. Mu 0-nya kita ganti dengan ini, dan C-nya dengan 3 kali 10 pangkat 8. Hitung sebentar dan kita akan peroleh hasilnya adalah 1958 watt per meter persegi. Ini satuan intensitas itu ini ya. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang B. Contoh soal yang ketiga, sebuah antena pemancar radio memiliki daya 1,5 kW, memancarkan gelombang ke segala arah dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Maka kuat medan magnet pada jarak 10 km dari antena adalah titik-titik. Mu 0-nya diketahui segini. Tulis dulu data-data yang diketahui. Dayanya ini kita rubah ke watt, berarti kali 10 pangkat 3 aja, 1,5-nya. R-nya itu karena 10 km belum SI, kita rubah ke SI jadi 10 pangkat 4 meter. Mu 0-nya itu 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Dan C ini kita harus tahu ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Udah dikasih tahu juga di soal. Kemudian untuk mencari B atau kuat medan magnet, kita dapat gunakan persamaan pada intensitas, yaitu I sama dengan P per 4pi R kuadrat sama dengan CB kuadrat per 2 mu 0. Kan yang ditanyanya B, berarti di sini tinggal kali silang aja, sehingga B kuadratnya sama dengan P kali 2 mu 0, ya 2P mu 0, dibagi 4pi CR kuadrat. Ya, akibatnya B-nya ini tinggal kita akarin aja. Dan kita substitusi data-data yang kita punya ke persamaan ini, karena semua udah dalam SI. Ya, P mu 0, C sama R-nya kita tahu. Tinggal kita masukin ke persamaan ini, seperti ini. Ya, nah tinggal kita hitung, dan kita akan peroleh nilai B-nya 1 kali 10 pangkat negatif 10 Tesla. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang D, seperti itu. Contoh soal yang keempat, sebuah pembangkit gelombang elektromagnetik memiliki kuat medan magnetik 2 mili Tesla dan kuat medan listrik 1000 Newton per Coulomb. Maka rapat energi medan magnet dan medan listrik yang berturut-turut adalah titik-titik. Mu 0-nya diketahui segini dan udah dalam SI. Tulis dulu data-data yang diketahuinya. Di sini ada B, 2 mili Tesla, kita rubah ke Tesla berarti kali 10 pangkat negatif 3. E-nya ini 1000 Newton per Coulomb, udah SI. Mu 0-nya kita diketahui segini. Dan permitivitas hampa itu harus tahu, kalau nggak dikasih tahu besarnya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Yang pertama kita mau cari dulu rapat energi medan magnet, UB ya. Kita pakai aja persamaan ini. UB sama dengan B kuadrat bagi 2 mu 0. B-nya tahu, mu 0-nya tahu. Substitusi ke persamaan ini.
seperti ini. Jangan lupa 2 kali 10 pangkat negatif 3-nya kita kuadratkan. Dibagi 2 kali 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dan kita akan peroleh UB-nya adalah 1,59 Joule per meter pangkat 3. Untuk mencari rapat energi medan listrik, maka kita gunakan persamaan setengah epsilon 0 kali E kuadrat. Permitivitas H-nya kan kita tahu di sini ya, 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. E-nya 1000, berarti 10 pangkat 3. Substitusi ke persamaan ini. E-nya jangan lupa dikuadratin. Dan kalau kita hitung, kita akan peroleh hasilnya 4,425 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Joule per meter pangkat 3. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang D. Seperti itu. Contoh soal yang kelima, suatu kapal perang menggunakan gelombang radar untuk mendeteksi jarak terhadap kapal musuh. Jika sinyal gelombang yang dipancarkan oleh antena radar diterima lagi dalam waktu 6 mikrosecond, maka jarak kapal musuh tersebut adalah titik-titik. Data yang diketahui cuma waktu di sini, tapi kita harus tahu cepat rambat gelombang elektromagnet itu 3 kali 10 pangkat 8. Tetap ya. Dan delta T-nya ini kita ganti ke second, berarti kali 10 pangkat negatif 6. Untuk menghitung S, kita gunakan persamaan C kali delta T per 2. Kenapa harus dibagi 2? Karena pulang pergi. Kalau gelombang radar, ingat lagi. Dia berangkat, kemudian dia balik lagi. Berarti kita bagi 2, C kali delta T-nya. Substitusi aja data yang kita punya di sini. 3 kali 10 pangkat 8 kali 6 kali 10 pangkat negatif 6 per 2. Kita akan peroleh hasilnya. Di sini ya 9 kali 10 pangkat 2 atau 900 meter. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang C. Seperti itu. Baik, sebagai penutup, berikut ini saya sertakan satu latihan soal yang bisa teman-teman coba jawab di kolom komentar. Silahkan dijawab untuk menguji pemahaman kalian terkait materi yang telah saya bawakan barusan. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum. Tekan juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lain dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.